Keluarga Kerajaan Allah, sungguh sukacita yang luar biasa jika saat ini Anda bisa bergabung dalam ibadah online Rock Ministry TV. Agar Anda dapat mengikuti ibadah dengan lebih nyaman, mari siapkan segala peralatan terlebih dahulu. Pastikan device dan koneksi internet Anda berfungsi dengan baik. Siapkan waktu khusus untuk beribadah tanpa gangguan. Hormati hadiratnya dengan sikap hati yang benar. Melalui ibadah ini, kami percaya Anda akan mengalami kasih dan kebaikan Tuhan yang mengubah hidup Anda. Warga kerajaan, selamat beribadah. Tuhan Yesus memberkati. Dan pada kesempatan sore hari ini izinkan saya untuk membacakan sebuah ayat yang terambil dalam Yesaya pasal 41. Di ayatnya yang ke-10. Demikianlah firman Tuhan. Janganlah takut sebab aku menyertai engkau. Janganlah bimbang sebab aku ini Allahmu. Aku akan meneguhkan bahkan akan menolong engkau. Aku akan memegang engkau dengan tangan kananku yang membawa kemenangan. Amin. Mari kita tundukkan kepala kita dan kita berdoa. Kami mengucap syukur Tuhan Yesus, sebab Engkau baik ya Bapa. Sebab Engkau teramat baik dalam kehidupan kami. Terima kasih Tuhan Yesus untuk setiap hal yang boleh kami lewati dalam kehidupan kami. Kami percaya Engkau tidak pernah meninggalkan kami sedetik pun Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, Kau teramat sangat baik. Biarlah pada sore hari ini Tuhan, kami dedikasikan ibadah pada sore hari ini hanya untuk Engkau saja Tuhan Yesus. Hanya bagi nama-Mu. Sebab Engkau yang layak ditinggikan, Engkau yang layak diagungkan ya Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus Kristus, kami mengucap syukur sebab Tuhan Yesus baik. Datanglah kerajaan-Mu dan jadilah kehendak-Mu atas kehidupan kami, atas gereja-Mu, atas umat-Mu pada sore hari ini. Terima kasih Tuhan. Thank you Lord. Amen. Penuhi hatiku dengan hadir-Mu. Ku rindu memandang wajah-Mu oh Tuhan, di
di dalam kekudusan-Mu. Bawaku dekat dalam hati-Mu. Ku rindu mendengar suara-Mu, oh Tuhan, di tempat kudus-Mu sekarang. Ku rasakan kasih-Mu dan indahnya kekudusan-Mu, penuhi dengan kasih-Mu. Oh, diam di hadirat-Mu, mengangkat tanganku dan ku bersyukur, menyembah-Mu, penuhi dengan kasih-Mu, diam di hadirat-Mu. Thank you, Lord. Penuhi hatiku dengan hadir-Mu, dengan hadir-Mu. Oh, ku rindu memandang wajah-Mu, wajah-Mu, oh Tuhan, di dalam kekudusan-Mu. Bawaku dekat
Jemaat saya katakan hadirat-Mu. Oh. Aku nampak hanya kemuliaan-Mu, hadirat-Mu. Dan ku tersungguh menyembah-Mu. Yang ku nampak hanya kemuliaan, dan ku tersungguh menyembah-Mu. Yang ku nampak hanya kemuliaan, dan ku tersungguh menyembah-Mu. Yang ku nampak hanya kemuliaan-Mu. Haleluya, haleluya. Sebab kita percaya sumber sukacita kita adalah Tuhan Yesus. Amin. Siapa yang percaya sumber sukacita kita adalah Tuhan Yesus, lambaikan tangan. Haleluya. Mari gerakan badan Bapak Ibu Saudara. Yuk, jangan diam. Ya. Wow. 1, 2, 3, go. Yo. Come to your presence with my soul. Lift my voice to worship at your throne. Sing praises with a grateful heart for all that you have done. Bringing glory and honor for the victory you have won. You are the center, you are the center of my joy. You are the center, you are the center of my joy. With song of praise, I lift your name. Your love is kindness not broken. You are the center of my joy. Come to your presence with my soul. My voice to worship at your throne. Singing praises with a grateful heart, all that you have done. Bringing glory and the honor for the victory you have. You are center, you are the center of my joy. You are the center, you are the center of my joy.
tinggi di awan bersamamu dalam kemuliaan. Sebab firman-Mu teguh menopang, ku kan aman di dalam-Mu Tuhan. Jalan-Mu di atas jalan-jalanku, rancangan-Mu melebihi rancanganku. Firman-Mu sungguh telah membebaskanku, berjalan lebih tinggi, berjalan bersama-Mu. Haleluya. Sama-sama katakan, bukan terbang tinggi di awan bersama-Mu dalam kemuliaan. Sebab firman-Mu teguh menopang, ku kan aman di dalam-Mu Tuhan. Kan terbang tinggi di awan bersama-Mu dalam kemuliaan. Sebab firman-Mu teguh menopang, ku kan aman di dalam-Mu. Sekali lagi, ku kan terbang tinggi di awan bersama-Mu dalam kemuliaan. Sebab firman-Mu teguh menopang, di dalam-Mu Tuhan. Ku kan aman di dalam-Mu Tuhan. Ku kan aman di dalam-Mu Tuhan. Yeah. Haleluya. Oh, yeah. Berikan suara-suara yang meriah buat Tuhan. Berikan suara-suara yang meriah buat Tuhan. Haleluya. Silakan duduk Bapak Ibu Saudara. Shalom marga kerajaan, the power of the seed, kuasa daripada benih. Mulai bulan Januari dan Februari kita berbicara tentang ragi, kita berbicara juga hari ini tentang mustard seed. Ada satu perumpamaan yang disampaikan Tuhan Yesus, kerajaan sorga itu seumpama, selalu dengan perumpamaan. Orang menaburkan benih yang baik di ladangnya. Tapi waktu semua orang sedang tidur, perhatikan kalau orang tidur tuh artinya tidak berjaga-jaga atau prayerlessness, ya, jadi tidak lagi berdoa atau berjaga. Datang musuhnya menaburkan benih yang tidak baik, benih lalang. Ketika semua mulai bertumbuh, kelihatan lalangnya. Kita tahu bagaimana alang-alang itu tegak berdiri, tapi padi tunduk ya. Tunduk artinya seperti Kristus rendah hati, ya toh. Tetapi saudaraku, dia berkata, Tuhan, kenapa itu ada lalang? Dari mana itu? Seorang musuh yang melakukannya. Kalau kita hidup ini tidak tahu kita punya musuh, celaka kita. Jadi maukah Tuhan supaya kami mencabut? Jangan. Nanti hati-hati kalau mencabut, gandumnya ikut tercabut. Nanti akhir zaman, ya biarkan. Sekarang akhir zaman itu, ya maka akan ada penuai dan juga lalang itu akan dibakar. Keterangannya di dalam ayat selanjutnya, ayat 31 dan selanjutnya, itu ayat tentang biji sesawi. Tapi yang saya mau terangkan adalah
arti daripada perumpamaan ini. Yesus berkata yang menaburkan adalah the Son of Man, Kristus. Dan ladang itu bukan gereja, ladang itu adalah the world, dunia. Ya, kosmos, sistem dunia ini. Jadi untuk bisa berpengaruh harus ditanam di dalam ladang itu yaitu dunia. Dan kita tahu yang disebutkan yang benih yang baik adalah the sons of the kingdom. Sayang diterjemahkan dalam King James maupun New King James Version, children of the kingdom. Saya mau beritahu children tidak akan memberikan pengaruh. Tetapi huios, seorang putra kerajaan yang tahu hak-haknya. Dan seorang yang dewasa akan bertumbuh sebagai gandum yang luar biasa. Dan firman Allah mengatakan yang menaburkan benih yang jahat itu, yang ditaburkan yang tidak baik adalah the sons of the dari kerajaan kegelapan ya, daripada the evil one. Itu musuh kita. Tetapi puji Tuhan akhir zaman ini nanti yang menuai adalah malaikat. Malaikat bukannya pakai sayap itu saja, tetapi the messenger. Anda dan saya dipanggil jadi messenger of God. Dan perhatikan, harus ditanam, masuk dalam tanah baru bisa berbuah. Tidak ada benih yang berguna kalau ditaruh dalam sebuah kontainer, sebuah kotak begitu. Tetapi harus dimasukkan dalam tanah. Ketika Tuhan manggil saya tahun 89 untuk pergi ke Pulau Bali, saya langsung minta pindah dan bahkan saya dilarang oleh Pak Lurah. Jangan Mas Arifin, jangan keluar dari Surabaya. Susah jadi warga kota ini. Saya bilang saya dipanggil Tuhan. Dia berkata, waduh kalau Gusti Allah saya tidak berani. Kata sambil tersenyum Pak Lurahnya. Dan saya pindah kemari. Saya menaruh hidup saya di sini. Dan look what the Lord has done. Gandum itu tumbuh. Tetapi selalu ada. Yaitu anak-anak daripada si iblis itu. Penuduh. Anak-anak daripada si jahat. The sons of the wicked one. Jangan khawatir. Ya, biarkan saja tumbuh, nanti akan tiba waktunya. Akan dipisah-pisahkan. Pemisahan, separation adalah cara Tuhan untuk menunjukkan kemuliaannya. Shalom warga kerajaan. Siap untuk menjadi the sons of the kingdom yang ditanam di dunia. God bless you. We are in the world but not of the world. Tuhan memberkati kita semua. Amin. Shalom warga kerajaan, salam sehat, salam sejahtera. Alkitab berkata dalam 2 Korintus 9 ayat 6 dan 7 dikatakan seperti ini. Camkanlah ini, orang yang menabur sedikit akan menuai sedikit juga. Dan orang yang menabur banyak akan menuai banyak juga. Hendaklah masing-masing memberikan apa? Menurut kerelaan hatinya, jangan dengan sedih hati atau karena paksaan. Sebab Allah mengasihi orang yang memberi dengan sukacita. Yang percaya sama-sama katakan, amin. Bapak Ibu Saudara, prinsip menabur dan menuai berlaku untuk setiap aspek kehidupan kita. Bukan hanya keuangan kita semata. Apapun yang kita tabur, kita akan menuainya. Apapun yang saudara tabur, akan dikembalikan kepada saudara dan saya. Jika kita menabur kritik, kita akan menuai kritik dari orang lain. Jika kita menabur kebaikan, maka kita pun akan menuai kebaikan. Hal itu saya sebut sebagai hukum panen. Jika kita menanam biji apel, maka kita tidak mendapatkan buah mangga, betul? Tapi pasti buah apel yang akan kita dapatkan. Jika saya dan saudara menabur dengan kemurahan hati, maka kita pun akan menuai kemurahan hati. Yang percaya katakan amin. Renungkan ini baik-baik. Prinsip panen adalah kapanpun kita memiliki kebutuhan, maka langkah selanjutnya adalah tanamlah benih itu. Ketika seorang petani melihat ladangnya yang tandus, maka dia berkeputusan untuk apa? Untuk tidak mengeluh tentang hal itu. Dia akan pergi ke ladangnya, mempersiapkan segala sesuatunya, dan mulai menanam benih. Bagaimana jika dia hanya memiliki sedikit benih, Pak Kris? Maka dia punya pilihan, Bapak Ibu Saudara. Dia bisa menyimpannya atau mulai menanamnya. Jika petani ini tetap menyimpannya, maka hanya itu yang akan dia punya. Tetapi jika dia memberikannya dan mulai menanamnya, Tuhan akan melipat gandakan. Amin. Ingat itu, Tuhan akan melipat gandakan. Melalui firman Tuhan ini saya belajar sesuatu yang luar biasa. Bahwa saudara dan saya tidak hanya menuai apa yang kita tabur. Tapi lebih daripada itu, kita akan menuai lebih dari yang kita tabur. Ingat bahwa Tuhan kita adalah Tuhan pemberi.
Satu-satunya cara kita akan menjadi seperti Dia adalah belajar untuk bermurah hati. Ketika kita memberikannya, maka Tuhan akan melipat gandakannya. Tuhan kita dahsyat, amin. Warga kerajaan, ini kedengarannya tidak masuk akal. Di saat kita punya kebutuhan, malah disuruh untuk apa? Untuk memberi dan juga menabur. Tapi itulah mengapa kita membutuhkan iman. Tuhan berkata cara kita mendapatkan adalah dengan memberi, bukan dengan apa? Menyimpannya. Mari kita berdoa. Hari ini Tuhan ajar kami untuk belajar bermurah hati. Dan terima kasih untuk firman-Mu yang selalu mengingatkan kepada kami apa yang harus kami tabur, karena kami tahu itu yang akan kami tuai. Kami mau mengambil langkah iman dan tetap percaya apa yang akan kami tabur, apa yang akan kami tanam, Tuhan akan melipat gandakannya. In Jesus' name, amin. Selamat menabur dengan penuh sukacita dan ucapan syukur. Tuhan Yesus memberkati saudara. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami percaya di setiap langkah kami, Kau selalu ada menyertai kami Tuhan. Di setiap langkahku, di setiap langkahku, tangan-Mu menuntun jalanku, karena Kau pelita hidup yang selalu bersinar dalamku. Kasih-Mu selalu baru, oh, apapun cerita hidupku, janji-Mu Kau tak tinggalkan. Ku percaya Kau Tuhan atasku. Ku serahkan semua masa depanku. Ku tak akan takut, hidupku aman di dalam-Mu. Katakan kasih-Mu sempurna, selalu baru, oh, apapun cerita hidupku, janji-Mu tak Kau tinggalkan. Oh yeah, Kau Tuhan atasku. Ku
Raja segalanya, Kau yang berdaulat surga bumi. Kau menyembah Yesus, Raja segalanya, Kau yang berkuasa. Oh, kau menyembah Yesus, Raja segalanya, Kau yang berdaulat surga bumi. Kau menyembah Yesus, Raja selamanya. Selama ku hidup, apapun musimku, apapun musimku, ku percaya kebesaran-Mu, kekuatan-Mu di dalamku. Ku serahkan hidupku, akui kuasa-Mu, oh, ku serahkan kebesaran-Mu, masa depanku. Forever I will sing in your presence. Forever I will trust in your name. Your will be done. Oh, forever I will sing in your presence. Forever I will trust in your name. Your will be done. Your will be done. Forever I, yeah. Forever I will sing in your presence. Forever I will trust in your name. Your will be done. Your will be done. Your will be forever I will sing in your presence. Forever I will trust in your name. Your will be done. Your will be done. Oh, forever I will sing in your presence. Forever I will trust in your name. Your will be done. Oh, your will be forever I will sing in your presence. Forever I, your will be done. Your will be done. Mari jemaat nyanyikan lagu ini. Forever I. Mari dengan lembut nyanyikan lagu ini. Oh, forever I will sing in your presence. Forever I will trust in your name. Your will be done. Your will be done. Forever, forever, forever I will sing in your praise. Forever I will
Your will be done. Oh, your will be done. Forever I will sing your praise. Forever I will trust in your name. Your will be done. Your will be done. Oh, forever I will sing your praise. Forever we'll trust in your name. Your will be done. Your will be done. Sekali lagi, dengan lembut nyanyikan. Forever I will trust in your name. Your will be done. Your will be done. Forever. Oh, we'll sing in your presence. We'll trust in your name. Your will be done. Your will be done. Tuhan, kami tetap percaya, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Kami menyerahkan hidup kami bukan cuma sekedar percaya, tetapi kami mempercayakan dan mempercayai. Engkaulah satu-satunya kekuatan yang dapat kami andalkan. Engkau adalah satu-satunya jalan keluar daripada setiap kebuntuan kami. Engkau adalah satu-satunya kekuatan yang baru ketika kami lemah. Karenanya lewat firman yang sebentar kami akan dengar, buat hidup kami diubahkan. Bukan nasib kami diubahkan, tetapi cara berpikir kami, cara kami meresponi setiap keadaan yang Tuhan izinkan terjadi dalam hidup kami. Sehingga yang keluar dari mulut kami adalah ucapan syukur bahwa Tuhan itu baik. Terima kasih Tuhan, urapan-Mu atas kami. Kami siap untuk mendengarkan firman-Mu. Yang siap sama-sama boleh katakan amin. Silakan duduk saudaraku. Shalom. Puji Tuhan, saudaraku yang kasih Tuhan. Tetap ada di dalam tema tahunan kita bahwa hidup saudara dan saya harus kita dipanggil untuk apa? Menjadi pengaruh. Buat siapa? Buat dunia ini. Dan tema firman Tuhan pada sore hari ini adalah tercampak yang berdampak. Nah, saudaraku kasih Tuhan, kita sore hari ini bicara tentang seorang anak muda yang bukan siapa-siapa. Dia adalah seorang buangan. Saudaraku kasih Tuhan, masih muda. Tapi dia bisa memberikan pengaruh. Dan saudaraku, pengaruhnya ini bukan cuma sekedar di dalam satu lingkungan kecil, tetapi di sebuah kerajaan, yaitu kerajaan Babel. Kalau sekarang Irak. Dan pemuda ini, saudaraku yang kasih Tuhan, bukan cuma sekedar dibuang sebagai orang buangan saja, tetapi dia sempat dicampakkan. Bukan ke jurang ataupun ke tempat gelap, dia dicampakkan ke dalam gua singa. Dan kalau saya sebut gua singa, saudara tahu bahwa pemuda ini bernama Daniel. Daniel masih muda, tetapi dia bisa memberikan pengaruh yang luar biasa. Dan jangan lupa, Daniel ini seorang anak muda yang hidupnya ada di dalam pemerintahan 4 raja di Babel. Raja Nebukadnezar, kemudian anaknya Raja Belsyazar, kemudian raja yang ketiga adalah Raja Kores, dan kemudian saudara kasih Tuhan,
kita semua nanti akan belajar pada sore hari ini, saudaraku. Jadi Nebukadnezar, Belsyazar, Raja Darius, dan Raja Kores. Kita lihat kebenaran firman Tuhan dimulai dari kehidupan daripada Daniel. 2 Raja-Raja 23 ayat 36 sampai ayat yang ke-37. Yoyakim berumur 25 tahun pada waktu ia menjadi raja, dan 11 tahun lamanya ia memerintah di Yerusalem, tempat di mana Daniel awalnya tinggal. Nama ibunya ialah Sebuda binti Pedaya dari Ruma. Ia melakukan apa yang jahat di mata Tuhan, tepat seperti yang dilakukan oleh nenek moyangnya. Nah, saudaraku, yang berlaku jahat ini bukan Daniel, tetapi Raja Yoyakim, di mana Daniel pada waktu itu tinggal sebelum dia menjadi buangan ke Babel. Lalu kemudian, saudaraku kasih Tuhan, kita akan lihat selanjutnya hubungan atau kaitan daripada apa yang kita barusan baca. Ya, Raja Yoyakim melakukan kejahatan di mata Tuhan seperti yang dilakukan oleh nenek moyangnya. Sekarang kita lihat di dalam Daniel 1 ayat 1 sampai 2. Pada tahun yang ketiga pemerintahan Yoyakim, Raja Yehuda, datanglah Nebukadnezar Raja Babel ke Yerusalem lalu mengepung kota itu. Tuhan menyerahkan Yoyakim Raja Yehuda dan sebagian dari perkakas-perkakas di rumah Allah ke dalam tangannya. Semuanya itu dibawanya ke tanah Sinear, ke dalam rumah dewanya. Perkakas-perkakas itu dibawanya ke dalam perbendaraan dewanya. Jadi saudaraku yang kasih Tuhan, pada waktu itu Daniel tinggal di Yerusalem, rajanya adalah Raja Yoyakim. Nama kerajaannya adalah Kerajaan Yehuda. Lalu satu hari ada Raja Nebukadnezar, Raja Babel menyerang. Dan ternyata saudaraku yang kasih Tuhan, Raja Yoyakim di Yerusalem itu dikalahkan. Dan Alkitab mencatat perabotan atau perlengkapan ibadah dibawanya ke dalam rumah perbendaraan di tanah Sinear. Nah, saudaraku yang kasih Tuhan, pada zaman dahulu kalau ada dua raja yang berperang, mereka punya keyakinan bahwa masing-masing Tuhan atau dewa yang mereka sembah sedang bertempur, sedang berperang di udara. Nah, tercatat bahwa kerajaan Babel ini atau Raja Nebukadnezar ini memenangkan, bahkan perabotan di bait Allahnya dibawa. Pada saat seperti itu Daniel tinggal. Apakah iman Daniel menjadi goyah terhadap Tuhan yang disembahnya? Nah, saudaraku yang kasih Tuhan, saya percaya apapun keadaan, sepanjang kita punya iman percaya hanya Tuhan satu-satunya yang kita kenal di dalam nama Yesus, keadaan tidak akan mempengaruhi iman saudara dan saya. Mungkin hari-hari ini saudara sedang mengalami keadaan secara ekonomi, pekerjaan, ataupun masalah-masalah politik, masalah-masalah keamanan dan sebagainya yang seolah-olah tidak sesuai dengan harapan saudara dan saya. Ingat, sepanjang saudara tetap punya pengharapan kepada Tuhan, Dia akan berikan sebuah kepastian bahwa di dalam Tuhan ada perlindungan yang nyata, dan Tuhan akan membuat perbedaan antara orang yang sungguh-sungguh beribadah kepada Tuhan dan yang bukan. Yang mengerti bisa katakan amin. Ya saudaraku, ya. Nah, saudaraku kasih Tuhan, pada situasi seperti itu Daniel menulis di dalam Daniel 11 ayat ke-32b. Nah, saudaraku, tetapi umat yang mengenal Allahnya akan tetap kuat dan bertindak. Pada pemerintahan raja siapa Daniel menulis ayat ini? Pada waktu pemerintahan Raja Kores. Saya sebutkan nama raja-rajanya karena Daniel hidup di 4 pemerintahan raja di Babel, dan pada waktu ini ditulis pada waktu pemerintahan Raja Kores.
Di situ dikatakan bahwa umat yang mengenal Allahnya akan tetap kuat dan bertindak. Kapan kita tidak kuat? Kapan kita menjadi lemah? Kapan kita tidak bisa bertindak, tidak bisa melangkah, tidak bisa mengatasi persoalan hidup kita? Kapan? Ketika kita kurang mengenal siapa Tuhan yang saudara dan saya sembah. Kita akan mudah menjadi lelah, kita akan mudah menjadi lemah, bahkan kita mudah menjadi kecewa, bahkan kita seringkali putus asa. Bukan tekanan persoalannya yang berat, bukan beban hidupnya yang sulit untuk kita pikul, tetapi adalah karena kita kurang mengenal siapa Tuhan yang kita sembah. Nah, Bapak Ibu Saudaraku yang sangat dikasihi Tuhan, kita saat ini akan belajar untuk mengerti tentang pentingnya pengenalan kita kepada Tuhan. Mengenal ini dalam bahasa aslinya adalah yaudah. Mengenal ini bahasa aslinya adalah yaudah, yang punya arti ingin tahu, mengerti, dan memperhitungkan. Jadi orang yang mengenal Tuhannya, saudaraku kasih Tuhan, dia punya pengetahuan, punya pengertian, dan kemudian dia bukan cuma sekedar percaya tetapi mempercayakan. Banyak kali kita percaya tetapi kita ragu-ragu untuk mempercayakan. Kenapa? Karena kita lihat persoalan kita yang lebih besar daripada Tuhan yang kita sembah. Ketika kita melihat persoalan kita lebih besar daripada Tuhan yang kita sembah, itu yang seringkali membuat kita menjadi lemah. Kenapa persoalan kita lihat lebih besar? Karena kita lebih banyak berusaha mengenal persoalan daripada berusaha untuk mengenal siapa Tuhan yang kita sembah. Bahkan seringkali orang menggunakan ayat 1 Korintus 10 ayat 13, pencobaan-pencobaan yang kamu alami adalah pencobaan-pencobaan biasa yang tidak melebihi kemampuanmu. Banyak orang mengaminkan ayat ini. Tapi kenyataan di lapangan ada banyak orang yang hidupnya itu ditekan, jatuh, sudah tergeletak, terhimpit, sudah nggak bisa bangun lagi, bahkan beban itu semakin berat. Kapan hal itu terjadi? Menurut saya, hal itu terjadi ketika yang pertama kita tidak mengandalkan Tuhan. Dengan kekuatan saudara dan saya yang sangat terbatas, tidak mungkin kita bisa kuat menanggung beban hidup, bahkan tekanan hidup yang kadang-kadang berat, bahkan sangat berat, bahkan terlampau atau terlalu berat. Waktu kita tidak mengandalkan Tuhan. Yang kedua, ketika kita tidak bertobat dari dosa. Nah, saya mau katakan, apapun persoalan saudara, kalau hari ini saudara dengar firman Tuhan, dan saudara sadar, saudara harus berbalik andalkan Tuhan. Saudara berbalik untuk tinggalkan dosa dan kembali seperti anak yang hilang. Anak yang hilang ketika dia ada di kandang babi. Anak yang hilang itu menyadari, orang upahan Bapakku makan enak, tidak menderita seperti aku. Waktu anak bungsu itu sadar bahwa orang upahan, dirinya kan anak, orang upahan saja, karyawan papaku saja, hidupnya gak menderita seperti aku. Kenapa aku kok menderita? Nah, waktu dia sadar, lalu dia di kandang babi berteriak manggil bapaknya. Saya percaya bapaknya gak datang. Dia harus tinggalkan kandang babi, gambaran daripada orang yang berdosa. Tuhan mau saudara tinggalkan kandang babi yang gambaran daripada dosa itu. Kembali kepada bapaknya. Dan waktu kembali kepada bapaknya, dari kejauhan bapaknya yang berinisiatif untuk berlari mengejar. Dia tidak bilang, kamu bau babi, kamu kapok sekarang, kamu kan butuh bapak ya, kamu selama ini kamu tinggalkan bapak. Enggak, saudaraku, bapaknya tidak pernah ungkit-ungkit, dia rangkul, dia peluk, bahkan suruh buat pesta, potongkan sapi tambun, lembu tambun, adakan pesta, kita bersuka cita. Karena anakku yang hilang kembali. Dan saking sukacitanya sampai anak sulungnya jadi iri.
Kok adikku ini sudah bikin dosa, habisin harta bapak, kok dipotongkan sapi, dipestakan. Aku anak kambing saja gak pernah dipotongin. Nah saudaraku yang kasih Tuhan, saya percaya saudara akan melihat pemulihan keadaan, pembalikan keadaan ketika saudara menyadari saudara tidak bisa dengan kekuatanmu mengatasi persoalan, tetapi andalkan Tuhan. Saya banyak temukan orang-orang yang bersaksi tentang pembalikan keadaan. Semua berkata, dulu saya berat karena saya jauh dari Tuhan. Dulu hidup saya susah karena saya andalkan kekuatan sendiri. Dulu saya tidak kuat menyelesaikan persoalan yang sedang saya alami. Waktu saya menggunakan kekuatan, tapi sekarang saya dipulihkan waktu saya berharap dan percaya kepada Tuhan. Jadi hari ini percayalah, saya tidak tahu persoalan yang sedang saudara hadapi apa, seberat apa persoalan saudara, tidak peduli. Tetapi yang peduli, yang perlu saudara perhatikan adalah saudara perlu mengenal siapa Allah yang kita sembah. Nah, waktu saudara mengenal tentang siapa Allah yang kita sembah, dikatakan di sini akan tetap kuat. Saudaraku, waktu saudara punya masalah, seringkali kita berkata begini, Tuhan, saya sudah berdoa kok beban saya nggak diangkat sih Tuhan. Kok beban saya nggak selesai-selesai sih Tuhan. Kok persoalan saya satu belum selesai, kok muncul persoalan yang lain Tuhan. Saya kan sudah berdoa. Tuh, saudaraku yang kasih Tuhan, seringkali persoalan Tuhan izinkan terjadi. Waktu saudara sudah mengubah, percayalah, saudara perlu berkata, Tuhan berikan bahuku semakin kuat. Bahuku untuk memikul semakin kuat, sehingga aku dapat berkata segala perkara dapat kutanggung di dalam Kau yang memberikan kekuatan kepadaku. Kadang-kadang Tuhan izinkan persoalan untuk menjadikan satu bahan kesaksian bahwa saudara adalah bukan pemenang, tetapi lebih daripada pemenang. Berikan dulu kemuliaan bagi Tuhan. Sekarang kita akan lihat beberapa hal, saudaraku, ciri-ciri umat yang mengenal Allahnya. Ciri-ciri orang umat yang mengenal Allahnya. Yang pertama adalah tahu tujuan hidupnya. Orang yang mengenal Allah tahu tujuan hidupnya. Dia mengenal dirinya, dia mengenal siapa Tuhan yang dia sembah. Kalau orang yang mengenal dirinya, dia akan tahu bahwa dia dari awal didesain, direncanakan untuk tidak melakukan dosa. Kapan seseorang mengalami kegagalan dan kerugian? Ketika keluar daripada desain awal, rencana Tuhan menciptakan saudara dan saya. Makanya kata dosa itu hamartia, itu artinya tidak tepat sasaran atau melenceng dari target. Itu arti dosa. Saya kasih contoh saudaraku, saya kasih contoh. Kalau saya ingin memasang sebuah paku di dinding, ini dinding, pakunya sudah ada. Lalu bagaimana saya menancapkan paku ini ke dinding? Saya membutuhkan palu. Tapi yang ada di tangan saya mic. Lalu saya coba pukul. Ketika saya coba lakukan hal itu, saya akan alami dua hal. Kegagalan dan kerugian. Saya gagal menancapkan paku di dinding. Dan yang kedua, mic yang mahal ini rusak. Jadi kegagalan dan kerugian sering kali kita alami dalam hidup ini. Ketika kita tidak memakai hidup kita sesuai dengan peruntukan yang Tuhan rencanakan waktu Dia menciptakan manusia. Nah, tidak ada pilihan lain, saudara harus kembali kepada rencana awal. Nah, banyak kali saudaraku, hidup ini gagal, hidup ini rugi, ya coba usaha ini rugi, coba pindah ke kota itu, kemudian gagal, ya yang kuliah pindah jurusan, kemudian gagal, ya coba bisnis ini rugi, pindah lagi coba bisnis lain. Nah saudaraku kasih Tuhan, saya akan sampaikan saudaraku bahwa begitu juga dalam hidup saudara dan saya ada banyak hal, tetapi kalau saudara tahu tujuan hidup saudara dan saya, percayalah ya,
Kalau orang tahu tujuan hidupnya, dia tidak akan mungkin tersesat. Yang mengerti bisa katakan amin. Ya, kapan kita tersesat? Ketika kita tidak coba ikutin petunjuk. Dalam hal ini adalah firman Tuhan. Saudara boleh punya GPS, apakah di handphone, apakah di dashboard mobil saudara ada GPS, itu tidak akan berfungsi kalau saudara tidak tahu kemana saudara akan pergi. Tujuan saudara kemana saudara nggak tahu, saudara tidak akan pernah sampai kepada tujuan. Untuk sampai kepada tujuan, yang pertama harus tahu tujuannya. Saudara input tujuannya kemana. Ya, lalu ada instruksi 100 meter belok ke kiri, 200 meter belok ke kanan, nanti ada pertigaan lurus saja jangan belok dan sebagainya. Nah, saudara kasih Tuhan, saudara bandel, enggak bawel bener ini GPS. Saudara cari jalan sendiri, bisa. Cuma saudara nyasar. Setelah nyasar ruginya apa? Buang-buang waktu, buang-buang BBM, dan saudara tidak sampai ke tempat tujuan. Nah begitu juga dengan bangsa Israel. Tuhan punya rencana yang luar biasa membawa bangsa Israel keluar dari Mesir. Dan Tuhan sudah siapkan seorang pemimpin namanya Musa untuk bernegosiasi dengan Raja Firaun. Sudah keluar. Hambatan ketemu, Tuhan buka jalan, laut Tebrau terbelah. Di padang gurun mereka bisa hidup, saudara kasih Tuhan. Mana untuk makanan mereka? Ya saudaraku, dan ada sesuatu yang luar biasa. Mereka keluar dari Mesir masih kecil, 40 tahun, baju mereka, sepatu mereka, sendal mereka tidak pernah kesempitan. Coba saudara perhatikan, apakah kemudian ternyata mereka tidak berpakaian karena pakaian yang dulu waktu masih kecil sudah kesempitan tidak bisa pakai lagi. Jadi mereka semua berjalan tanpa pakaian, enggak pernah tercatat. Kenapa? Tuhan membuktikan penyertaannya, bahwa dia menyertai. Cuma waktu tiang awan dan tiang api bergerak, mereka tidak ikut. Sama seperti kita tidak ikut petunjuk GPS. Dan mereka berputar-putar di padang gurun 40 tahun. Jadi kalau hari ini seperti yang hidupmu sedang berputar-putar di padang gurun, itu bukan desain Tuhan. Tuhan memang betul membawa mereka keluar dari Mesir, berputar di padang gurun. Tapi endingnya, tujuannya adalah tanah perjanjian. Kalau hari ini saudara sepertinya hidupmu masih berputar-putar, tidak sampai ke tujuan. Yang pertama perlu saudara harus tahu adalah tujuan hidup saudara dan saya. Tujuan hidup kita adalah melakukan kehendak Tuhan dan menyelesaikannya. Yang mengerti bisa katakan amin. Ya, tetapi yang seringkali kita lakukan adalah kita menyelesaikan ide kita, impian kita, cita-cita kita, dan seterusnya. Ya saudaraku, jadi tahu tujuan hidup saudara dan saya. Yang kedua, kita lihat ciri-ciri orang yang mengenal Allahnya. Ya. Lalu orang-orang itu bergegas masuk dan mendapati Daniel sedang berdoa dan bermohon kepada Allahnya. Kemudian mereka menghadap raja. Nah, kali ini rajanya adalah Raja Darius. Kalau tadi Raja Kores, sekarang Raja Darius. Dan menanyakan kepadanya tentang larangan raja. Ya, bukankah Tuanku mengeluarkan suatu larangan? Ya, jadi staf kerajaan itu mengingatkan Raja Darius tentang sebuah larangan. Supaya setiap orang yang dalam 30 hari menyampaikan permohonan kepada salah satu dewa atau manusia, kecuali kepada Tuanku, ya Raja, akan dilemparkan ke dalam gua singa. Jadi ada satu peraturan bahwa dalam 30 hari tidak boleh ada orang minta kepada Tuhannya atau dewanya atau siapa saja kecuali kepada Raja Darius. Itu sebuah instruksi, kalau yang melanggar dibuang ke gua singa. Tapi di sini terlihat bahwa Daniel tidak ditemukan kesalahannya, korupsi tidak,
tidak disiplin juga tidak. Tetapi ditemukan bahwa Daniel itu sedang berdoa kepada Allahnya. Jawab raja, perkara ini telah pasti menurut undang-undang orang Media dan Persia yang tidak dapat dicabut kembali. Waktu staf ataupun pegawai kerajaan itu menyampaikan tentang apa peraturan yang sudah dibuat, saudaraku kasih Tuhan, oleh Raja Darius itu, Raja Darius bilang, iya memang peraturan ini tidak bisa dicabut, ya tidak bisa diamandemen, tidak bisa dianulir, ya sudah memang harus dilakukan. Waktu itu Raja Darius tidak tahu bahwa yang sedang menjadi sasaran tembak dari karyawan istana itu adalah Daniel. Ya, dia nggak tahu. Ayat 14. Lalu kata mereka kepada raja, Daniel salah seorang buangan dari Yehuda. Ya, perhatikan, Daniel ini buangan atau orang yang dibuang dari Yehuda. Tidak mengindahkan tuanku ya raja, dan tidak mengindahkan larangan yang tuanku keluarkan. Tetapi 3 kali sehari ia mengucapkan doanya. Nah saudaraku kasih Tuhan, ketika karyawan ataupun pegawai kerajaan itu bertanya kepada raja, raja bilang betul peraturan itu tidak pernah dicabut, tetap berlaku. Tapi waktu disebut bahwa orang yang melanggar peraturan itu adalah Daniel, dan pelanggarannya bukan cuma sekedar berdoa kepada Tuhannya, tetapi 3 kali sehari seperti minum obat, saudara. Ya, Daniel tetap rajin beribadah. Respon daripada Raja Darius. Setelah raja, yaitu Raja Darius, mendengar hal itu, maka sangat sedihlah ia. Raja sedih, jadi dia seperti serba salah. Kalau peraturan ini tidak dijalankan, wah orang bisa, rakyat bisa menyerang dia. Gimana bikin peraturan kok dilanggar sendiri. Sedangkan kalau Daniel menjalani hukuman masuk ke gua singa, raja melihat tidak ada kesalahan dalam kehidupan Daniel. Bahkan raja sangat membutuhkan tenaga daripada Daniel itu. Dan ia mencari jalan untuk melepaskan Daniel. Bahkan sampai matahari masuk, ia masih berusaha untuk menolongnya. Dari cerita ini saudara dengar, raja saja yang kekuasaannya absolut, dia bisa mengubah segalanya. Dia tidak perlu membuktikan bukti-bukti di peradilan untuk menentukan sebuah vonis kalau di dalam sebuah pengadilan. Enggak. Raja ini mau ngomong apa saja bisa. Tetapi di sini saudara lihat, raja saja kewalahan untuk mencarikan jalan keluar demi menyelamatkan Daniel. Artinya apa? Saudara, kalau saudara berharap kepada manusia, manusia sangat terbatas untuk bisa menolong. Bahkan orang yang paling berpengaruh di kerajaan Babel, yaitu Raja Darius, tidak bisa, tidak berdaya untuk membebaskan Daniel dari hukuman yang sudah dia keluarkan. Ayat 16. Lalu bergegas-gegaslah orang-orang itu menghadap raja, yaitu Raja Darius, serta berkata kepadanya, ketahuilah ya raja, bahwa menurut undang-undang orang Media dan Persia tidak ada larangan atau penetapan yang dikeluarkan oleh raja yang dapat diubah. Jadi mereka ini sudah ngingetin kepada raja, jangan coba-coba ngerubah ya raja. Peraturan ini selama ini tidak ada yang bisa dirubah. Dengan kata lain, ya tetap Daniel harus masuk ke dalam gua singa gara-gara tetap beribadah kepada Allah. Saudaraku yang sangat dikasihi Tuhan,
Kalau orang mau cari kesalahan saudara dan saya, sebaik-baiknya kita bisa saja ketemu. Ya, bisa saja ketemu salahnya. Tapi percayalah, kalau saudara hidup di dalam kebenaran, kalau saudara hidup mengedepankan kebenaran firman Tuhan, tapi ada orang yang berusaha menjatuhkan saudara, dan kalaupun saudara akhirnya harus dikeluarkan atau di PHK dari kantor tempat di mana saudara bekerja, kalau saudara orang jujur, orang benar, percayalah ada perusahaan lain yang berani meng-hire saudara dengan gaji yang lebih besar, sehingga saudara dapat berkata, ketika aku di PHK, aku bersyukur karena aku tahu Tuhanku menyiapkan yang lebih baik daripada apa yang aku alami hari ini. Haleluya, saudaraku. Termasuk anak muda, kalau hari ini, di sini ada anak-anak muda. Kalau engkau hari ini diputus pacarmu, jangan nangis. Karena yang lebih baik sedang Tuhan siapkan ada di depan. Anak muda bisa katakan amin. Halo, ya saudaraku. Jadi saudara kasih Tuhan, ketika kita mengalami sesuatu yang di luar harapan, ketika kita mengalami keadaan di luar yang saudara harapkan, pegang janji Tuhan. Orang yang berharap kepada Tuhan tidak pernah Tuhan kecewakan. Mungkin yang terjadi tidak seperti yang kita harapkan. Dalam hal ini saudaraku, Daniel bisa saja mengubah kebiasaannya, bisa saja. Dia negosiasi dengan raja misalnya. Raja, saya ngerti sekarang kalau memang peraturannya nggak boleh beribadah, mulai hari ini saya stop ibadah kepada Allah saya. Dan kemudian Raja Darius mengumumkan bahwa Daniel saat ini sudah tidak lagi melakukan pelanggaran. Jadi tidak ada alasan untuk dimasukkan ke dalam gua singa. Tetapi saya lihat di sini, Daniel tidak takut kepada singa dan tidak takut kepada raja. Singa raja. Dia tidak takut dengan singa, dan singanya ini bukan singa yang sudah dikasih makan kenyang saudaraku, sehingga kalau ada mangsa dia tidak bergairah untuk makan, bukan. Ini singa yang dibuat untuk begitu lapar sehingga kalau ada mangsa apapun juga akan diterkam dan akan dihabiskan. Tetapi itu tidak membuat Daniel mengubah ketetapannya. Daniel tetap menyembah kepada Tuhan. Nah saudaraku yang kasih Tuhan, untuk kita beribadah kepada Tuhan memang ada harga yang harus saudara bayar. Saudara harus tetap hidup takut akan Tuhan. Jadi poin yang kedua, orang yang mengenal Allahnya, dia hanya takut kepada Tuhan. Orang yang mengenal Allahnya selain dia tahu tujuan hidupnya, takutnya hanya kepada Tuhan. Memang betul Tuhan tidak memberikan kepada kita roh ketakutan. Tetapi dia, Daniel dalam hal ini, dia takut hanya kepada Tuhan. Dan konsekuensinya adalah apa saudaraku? Masuk. Saya sengaja kepasang gambar ini. Bukan bohong-bohongan, bener-bener. Daniel dimasukkan ke dalam gua singa. Kalau singanya kelihatannya nggak nafsu makan, itu bukan lagi kenyang saudaraku. Ya, karena ada kuasa Tuhan yang bisa membungkamkan mulut-mulut singa sehingga singa tidak menerkam. Saya percaya kalau saudara hidup dalam kebenaran, ada singa-singa di sekeliling hidup saudara yang berusaha menerkam saudara, bisnis saudara, apapun juga, tetaplah percaya saudara kasih Tuhan bahwa orang yang hidup dalam kebenaran ada penyertaan Tuhan. Kadang-kadang hal-hal seperti ini diizinkan Tuhan untuk menunjukkan supaya orang kenal, supaya orang tahu siapa Tuhan yang saudara dan saya sembah. Yang mengerti bisa katakan amin. Nah saudaraku yang kasih Tuhan, raja menyaksikan hal ini. Waktu dia mengizinkan Daniel masuk ke dalam gua singa pasti berat, pasti sedih, pasti ya udah gimana lagi ya. Karena dia raja lebih takut kehilangan jabatannya, singgasananya, sehingga dia membiarkan Daniel yang tidak punya kesalahan untuk dimasukkan ke dalam gua singa. Nah hal yang ketiga, kalau kita
menjadi orang yang mengenal Allahnya. Orang yang mengenal Allahnya itu yang ketiga adalah memiliki ketetapan hati atau komitmen. Orang yang mengenal Allahnya itu punya komitmen. Daniel 1 ayat yang ke-8. Daniel berketetapan atau punya komitmen untuk tidak menajiskan dirinya dengan santapan raja dan dengan anggur yang biasa diminum oleh raja. Dalam hal ini Raja Nebukadnezar. Dimintanyalah kepada pemimpin pegawai istana itu supaya ia tak usah menajiskan dirinya. Maka Allah mengaruniakan kepada Daniel kasih dan sayang dari pemimpin pegawai istana itu. Saudaraku, kita bisa melihat di sini ya, bahwa Daniel yang punya kesempatan, tetapi dia berkomitmen untuk tidak menajiskan dirinya. Ayat 10. Tetapi berkatalah pemimpin pegawai istana itu kepada Daniel, aku takut kalau tuanku raja, yaitu Raja Nebukadnezar, yang telah menetapkan makanan dan minumanmu berpendapat bahwa kamu kelihatan kurang sehat daripada orang-orang muda lainnya yang sebaya dengan kamu, sehingga karena kamu aku dianggap bersalah oleh raja. Jadi saudaraku, ya pegawai kerajaan itu takut kalau Daniel itu kemudian menjadi kurus, menjadi sakit karena makanannya mungkin menurut mereka kurang bergizi. Mereka takut disalahkan oleh raja. Tetapi kita lihat saudaraku, bahwa Daniel ini punya ketetapan hati. Begitu juga dalam kehidupan rumah tangga. Saya mau katakan, rumah tangga tidak cukup dengan modal cinta. Tidak cukup dengan modal cinta. Dibutuhkan komitmen. Makanya kalau di dalam pemberkatan nikah, pasangan itu disuruh mengucapkan janji nikah. Aku menerima engkau dalam keadaan sehat maupun sakit, dalam keadaan kelimpahan maupun kekurangan, dan seterusnya. Itu memberikan satu kesempatan untuk masing-masing mempelai, pria dan wanita itu berkomitmen, janji di hadapan Tuhan dan di hadapan hamba Tuhan, serta di hadapan pasangannya. Artinya apa? Artinya keadaan setelah mereka menikah, ada banyak hal yang tidak sesuai, yang tidak sependapat, yang berbeda dengan sudut pandangnya, dengan berbeda dengan cara berpikirnya. Jangan seringkali kita anggap salah. Dalam sebuah pernikahan itu saudaraku, orang menikah tidak cari bahagia. Dengar baik. Orang menikah tidak mencari bahagia. Meskipun tamu-tamu nyalamin selamat berbahagialah. Orang menikah tidak mencari bahagia. Tetapi punya komitmen untuk membahagiakan pasangannya. Yang mengerti bisa katakan amin. Kalau suami berusaha membahagiakan istri dan istri berusaha membahagiakan suami, di tengah perbedaan, di tengah ketidakcocokan, dia tahu bahwa dia sudah janji punya komitmen di hadapan Tuhan dan di hadapan pasangan. Untuk apa? Membahagiakan pasangan. Tapi kalau masing-masing mau cari bahagia, saya nikah dengan dia supaya saya bahagia. Begitu juga dengan kita tidak akan ketemu bahagia itu. Tetapi kalau kita punya komitmen saling membahagiakan, di tengah perbedaan, di tengah ketidakcocokan, tetaplah selalu ada janji Tuhan bahwa ketika kita hidup di tengah ketidakcocokan, tetap Tuhan memberikan kepada kita jalan keluar. Saudaraku kasih Tuhan, saya dan istri saya kalau mau dibilang cocok, terlalu banyak yang tidak cocoknya. Soal jenis makanan tidak cocok, lagu-lagu tidak cocok. Ya, istri saya suka lagu yang sekarang, saya suka lagu yang dulu, ya kan, saudaraku, sudah nggak nyambung, ya. Kadang-kadang kalau di mobil setel lagu itu, saudaraku kasih Tuhan, awal-awal pernikahan istri saya bilang, serasa jalan sama opa-opa,
Padahal waktu baru nikah itu saudaraku masih umur saya menikah masih cukup muda ya, saudara kasih Tuhan. Kenapa? Karena berbeda. Kalau makan juga istri saya itu kalau makan itu dulu cabenya 15. Saya nggak suka pedas. Bisa bayangkan, jadi di meja makan itu ada 2 macam makanan. Yang pedas buat istri saya, yang tidak pedas buat saya. Tapi dengan berjalannya waktu saya belajar makan sedikit pedas. Dan istri saya mengurangi dosis pedas. Jadi sekarang cukup 1 masakan yang bisa dinikmati berdua. Nah saudaraku, pernikahan itu butuh penyesuaian. Saudara saja pakai sepatu baru kadang-kadang kita lecet. Tapi lama-lama sudah enak dipakai, mau dibuang sayang. Karena sudah terbiasa. Nah saudaraku yang kasih Tuhan, begitu juga dengan kehidupan kita ikut Tuhan. Dibutuhkan komitmen. Kok berat ya ikut Tuhan ya? Ini gak boleh, itu melanggar firman, ini dosa ya. Kalau saudara-saudara terbiasa melakukan, saudara dengar firman Tuhan, coba lakukan. Mungkin gagal, jangan berhenti. Saudara ingat dulu waktu belajar naik sepeda, kan jatuh masa kita berhenti naik sepeda yang gak pernah bisa. Ya jatuh ya coba lagi, ya kan? Jatuh lagi, coba lagi, dan akhirnya saudara bisa. Nah saudara yang kasih Tuhan, begitu juga dalam hidup dalam kebenaran. Dibutuhkan sebuah komitmen. Dan saya ingatkan saudaraku ya, iblis itu menyerang bukan kekuatan saudara. Iblis menyerang saudara adalah kelemahan kita. Jadi masing-masing orang harus tahu sisi lemahnya. Untuk apa? Berjaga-jaga. Makanya Tuhan bilang berjaga-jagalah dan berdoalah. Bukan berdoa dan berjaga-jaga, bukan. Berjaga-jaganya di depan. Berjaga-jagalah dan berdoalah. Kalau saudara bisa berjaga-jaga terhadap kelemahan saudara, waktu ada godaan saudara tahu saudara ada komitmen di hadapan Tuhan untuk hidup dalam kekudusan terhadap pasangan dan seterusnya. Saya percaya saudaraku, rumah tangga saudara adalah rumah tangga yang diberkati oleh Tuhan. Haleluya, bukan cuma diberkati, lewat kehidupan rumah tangga saudara bisa berdampak, memberikan pengaruh. Ya, orang akan lihat, ya, kenapa ya? Kamu sepertinya beda sekali, tapi kok kamu rukun? Ya, saudaraku yang kasih Tuhan. Dalam sebuah rumah tangga, kalau tidak ada percekcokan, tidak cekcok, tidak teriak-teriak, ya, bukan berarti rukun loh saudaraku. Bukan berarti rukun. Saya banyak ketemu nggak pernah cekcok, tapi punya dunia sendiri-sendiri. Istri punya dunia sendiri dengan teman-teman senamnya, teman arisan. Suami juga punya komunitas sendiri. Ya di rumah memang nggak pernah berantem, nggak pernah teriak-teriak. Itu tidak ada kesatuan hati. Tapi orang yang ada kesatuan hati, rumah tangganya. Coba, kenapa kalau orang berantem teriak-teriak? Padahal dekat kan, kamu gini, kamu gitu. Bahkan kadang-kadang nyebutnya bukan kamu lagi. Situ sama sini. Situ udah makan belum, sini belum. Gitu. Ya. Sampai nama suami aja lupa, nama istri aja lupa. Tapi beda sama orang yang lagi jatuh cinta. Ya, senyum-senyum, suaranya pelan aja, pasangan udah ngerti. Kenapa orang kalau berantem perlu teriak-teriak? Karena hatinya jauh. Tapi kalau orang yang lagi jatuh cinta hatinya dekat, senyum aja udah ngerti maksudnya apa. Begitu juga kalau saudara dekat dengan Tuhan, saudara butuh sesuatu nggak perlu teriak-teriak. Tuhan sangat mengerti dan peduli dalam hidup saudara. Dan pasti dia akan tolong setiap kesesakan, setiap persoalan yang sedang saudara hadapi. Ya, hal yang ketiga tadi sudah adalah punya ketetapan hati. Dan tanda orang yang mengenal Allahnya. Yang keempat adalah membangun rohani yang kuat. Daniel 5 ayat 12. Karena pada orang itu yaitu Daniel terdapat roh yang luar biasa dan pengetahuan dan akal budi sehingga dapat menerangkan mimpi, menyingkapkan hal-hal tersembunyi dan menguraikan kekusutan, yakni pada Daniel yang dinamai Belsyazar oleh raja. Dan rajanya dalam hal ini juga raja anak daripada Nebukadnezar bernama Belsyazar juga, ya saudaraku. Dan saudaraku yang kasih Tuhan, di sini bisa nanti saudara bisa baca untuk kelanjutannya, saudaraku. Jadi saudaraku, Daniel ini membangun rohnya.
Dan banyak kali orang itu menjaga fisiknya, bukan salah. Bukan salah orang berolahraga, bukan salah orang nge-gym, bukan salah orang menjaga kebugaran tubuhnya. Kalau di tempat-tempat olahraga biasanya ada tulisan mens sana in corpore sano. Artinya dalam tubuh yang sehat terletak jiwa yang sehat. Tapi coba kita balik. Di dalam jiwa yang sehat terletak tubuh yang sehat. Yang setuju bisa katakan amin. Saudaraku, kalau jiwa saudara karena banyak penyakit yang ketika dibawa ke dokter, dokter nggak temukan apa penyebabnya. Dan ujungnya tuh dokter akan bilang, Pak, Bu, jangan stres. Ya, hasil lab tidak ketemukan sebuah kelainan, jangan stres. Nah, kenapa saudaraku ngasih Tuhan? Karena seringkali kita mengatasi persoalan, kita memikirkan begitu rupa tanpa kita melibatkan Tuhan. Sehingga akhirnya kita stres. Dan ingat saudaraku, seperti sering kali saya sampaikan bahwa hidup ini ada 3 waktu. Masa lalu, masa kini, dan masa depan. Kalau masa lalu saudara-saudara pikirkan sampai hari ini, ya, kegagalan saudara di masa lalu, keberhasilan saudara di masa lalu saudara bandingkan, kok sekarang gak sesukses di masa lalu. Kalau saudara selalu ingat kejadian di masa lalu, trauma saudara bawa sampai hari ini, ditambah kekhawatiran masa depan yang belum tentu terjadi, saudara sudah takutkan, ditambah persoalan hari ini, ya saudara stres. Ya, karena itu Rasul Paulus katakan, aku melupakan yang di belakangku, yang sudah terjadi ya sudah. Ya, nggak perlu saudara pikirin, ambil pelajaran sehingga saudara tidak mengalami masalah itu lagi. Dan kekhawatiran serahkan kepada Tuhan, karena khawatir itu kan belum tentu terjadi. Hidup ini memang tidak semanis yang kita mimpikan, tapi tidak sepahit yang kita khawatirkan. Karena yang kita mimpikan tidak harus terjadi, begitu juga yang kita khawatirkan belum pasti terjadi. Tuhan memberkati saudara. Mari kita bangkit berdiri. Kita tetap percaya bahwa Tuhan selalu berikan kekuatan yang baru dalam hidup saudara. Dia tidak pernah membiarkan kita bergumul sendiri. Bahkan kadang-kadang Tuhan izinkan persoalan untuk membuat kita punya bahan baku untuk menceritakan perbuatan Tuhan yang ajaib. Tetap sertakan Tuhan dalam setiap persoalan yang sedang saudara hadapi. Saudara menyertakan Tuhan karena saudara percaya Tuhan sanggup. Yang kedua, karena Tuhan itu tidak pernah ingkar janji untuk menopang. Karena Tuhan tidak pernah ingkar janji bahwa Dia selalu menyertai kita. Orang yang mengenal Allahnya akan tetap kuat dan bertindak. Persiapkan perjamuan kudus saudara. Tetap ingat bahwa mujizat yang terbesar Tuhan sudah kerjakan untuk hidup saudara dan saya. Yaitu Dia memberikan dirinya sebagai pengganti untuk menebus setiap dosa kita. Waktu saudara mengangkat roti lebih tinggi dari kepala saudara, saudara ingat bahwa Tuhan itu begitu bulat kasih-Nya. Seperti hosti atau roti yang kita pegang. Dia begitu bulat kasih-Nya. Dia tidak pernah berakhir kasih-Nya. Kasih-Nya adalah kasih tanpa syarat, kasih agape. Percayakan saudara bahwa roti yang saudara angkat tinggi ini merupakan persekutuan kita dengan tubuh Kristus. Mari kita makan dalam nama Yesus. Selesai membagikan roti, Tuhan Yesus mengambil cawan yang berisi anggur. Dan setelah mengucap syukur atasnya, Dia katakan, ini adalah cawan perjanjian baru yang dimeteraikan oleh darahku. Darah yang tertumpah bagi kamu semua. Lakukanlah ini senantiasa sebagai peringatan akan daku. Apakah saudara percaya bahwa cawan yang berisi anggur dan kita angkat tinggi ini merupakan persekutuan kita dengan darah Kristus? Mari kita minum dalam nama Yesus.
Terima kasih Tuhan untuk kebaikan-Mu. Bila kebenaran yang kami sudah dengar, Tuhan meteraikan dalam hati setiap kami. Membuat kami bisa kuat karena kami mengenal Allah yang kami sembah. Sehingga kami bisa menjadi pribadi yang kuat dan mampu bertindak sesuai dan mengandalkan kekuatan yang daripada Tuhan. Biarlah jemaat Tuhan hari-hari ini boleh dipulihkan Tuhan. Rumah tangga dipulihkan Tuhan. Dipenuhi dengan damai sejahtera, kesatuan hati. Dan biarlah setiap jemaat Tuhan boleh memperoleh satu pengharapan yang baru di tengah kebuntuan yang sedang dialami. Untuk tetap memiliki sebuah kepastian bahwa di dalam Tuhan selalu ada kekuatan yang baru, selalu ada jalan keluar. Bahkan yang sakit sore hari ini oleh kuasa bilur-bilur Yesus, yang sakit disembuhkan dalam nama Yesus. Terima kasih Tuhan, Engkau sanggup menjawab, bahkan sanggup menjawab lebih daripada apa yang sanggup kami doakan. Dalam nama Yesus, katakan amin. Silakan duduk saudaraku. Mari jemaat yang sangat dikasihi Tuhan, sebelum kita tinggalkan tempat ini, buka hati saudara, siapkan untuk terima berkat yang daripada Tuhan. Seluruh jemaat yang sangat dikasihi oleh Tuhan, terimalah segala damai sejahtera, sukacita, hikmat, dan kasih karunia yang melimpah dalam hidup saudara, di dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus, dalam nama Yesus Kristus Tuhan. Dan mulai sejak saat ini, saudara, hidup saudara akan bersaksi, memberikan pengaruh, memberikan dampak buat dunia di mana saudara berada. Dan biarlah nama Tuhan dipermuliakan. Dalam nama Yesus, yang mau hidupnya dipakai Tuhan menjadi pengaruh buat dunia ini, sama-sama katakan amin. Tuhan memberkati, selamat hari Minggu.